Oke teman-teman, sore ini saya akan coba untuk berkunjung ke sanggar seninya Ayu Permatasari. Ayu Permatasari sendiri salah satu penari kontemporer yang sudah melanglang buana ke beberapa negara Eropa ataupun di Asia. Kali ini saya akan coba untuk tanya-tanya tentang aktivitas dia, bagaimana keseruannya. Ikuti terus jejak saya, jejak tiada tara. Pum. Halo Ayu. Halo. Sore. Halo Bang. Lagi latihan ya? Iya, lagi latihan sama teman-teman. Iya, saya dapat kabar Ayu lagi di Lampung, makanya saya sempetin ke sini pengen ngobrol-ngobrol dikit. Boleh, boleh. Nggak apa-apa ya Ngobrol. sambil latihan ya? Ya, boleh sambil lihat latihan Ayu juga. Ini latihan ini memang di sinilah ya, Sanggaraya? Iya, Tahun memang Kertabumi. latihan dengan Ayu memang di sini di studio Ayu ya, sederhana. Berapa orang biasanya kalau latihan gitu? Kita ada 9 orang, 10 sama Ayu. Jadi tapi untuk anak-anak nih 9 orang lah, ya? 10 sampai. Nah, untuk gerakan tarian yang lagi diperagakan ini jenis tarian apa nih biasanya? Jadi ini sebenarnya yang ini belum termasuk tarian atau belum masuk jadi satu tarian utuh. Ini masih metode gerak. Jadi di kelas Ayu biasanya Ayu bagi metode-metode bergerak. Nah, teman-teman di sini dikasih metodenya, kemudian dari metode itu kita terus latihan gitu. Jadi bereksplorasi dengan tubuh kita gitu. Jadi belum masuk dalam satu tarian utuh. Ayu ini kan penari kontemporer ya. Wih. Kontemporer itu sendiri makna atau maksud dari tarian itu yang seperti apa sih? Sebenarnya tari kontemporer ini menurut Ayu ya, karena kontemporer itu juga definisinya setiap satu orang sama seniman yang lainnya, seniman satu Beda-beda sama gitu ya. seniman lainnya itu beda-beda. Nah, kalau bagi Ayu, kontemporer itu kita sedang membicarakan sesuatu yang dulu dengan perspektif yang sekarang. Itu juga bisa dilakukan seperti itu atau diekspresikan dengan perspektif yang sekarang. Dulu itu tidak hanya tentang hal yang dulu yang klasik dan tidak melulu tentang adat istiadat, tapi bisa juga dengan kebiasaan ataupun hal-hal yang politik. Bagaimana perspektif dulu, kemudian kita bisa kritisi dengan perspektif yang sekarang gitu. Artinya dari tarian ini juga bisa sebenarnya untuk menyampaikan kritik ataupun Bisa pesan-pesan menyampaikan moral lain kritik, gitu ya. pesan moral lainnya gitu, hal-hal yang lebih dalam. Misalnya sesuatu yang sangat visual terlihat sangat visual, kemudian dengan tari kontemporer atau genre-genre konseptual eksperimental itu bisa lebih dalam. Kalau untuk membicarakannya. hubungan asmara atau masalah asmara gitu bisa nggak diterjemahkan juga dalam bentuk tarian kontemporer? Bisa, semua isu bisa diterjemahkan oleh tubuh ataupun semua genre tari itu bisa. Nah, Ayu sendiri cenderung yang seperti apa nih yang sering dilakukan oleh Ayu? Kalau Ayu biasanya lebih pada circle-circle yang konseptual ataupun yang eksperimental, yang mungkin bisa dibilang kontemporer juga. Ayu lebih ke sana sih, lebih nyaman di sana. Kalau secara harfiahnya lah ya, kontemporer kan sesuatu yang memang tidak terikat dengan peraturan lama, kira-kira seperti itulah ya. Apa sih motivasinya kok Ayu bisa fokus ke urusan yang seperti ini? Karena dengan genre ini Ayu bisa lebih bebas dan jujur bicaranya. Bukan berarti hal-hal yang lainnya enggak ya. Misalnya kalau kayak klasik atau kreasi gitu kan dia biasanya sudah ada pakem-pakemnya gitu kan. Nah, kalau di genre-genre konseptual terus eksperimental kontemporer ini bukan berarti tidak ada pakem-pakemnya, tapi bisa lebih leluasa gitu bicaranya. Nah, di situ yang Ayu suka. Karena Ayu sebagai seniman gitu, manusia bisa leluasa bicara tentang apapun gitu. Bener banget, artinya
hampir sama lah ya. Saya juga di konten kreator sebenarnya lebih cenderung untuk memilih tempat di mana saya bisa menjadi diri saya sejadi-jadinya. Iya, betul. Apakah itu kritik, saran, pesan moral, ataupun kita ungkapkan kekesalan kita ya kan. Iya, iya. Ya di situ alasan kenapa saya menekuni dunia kreator juga sih. Karena pengen menjadi diri saya yang sejadi-jadinya. Nggak mau dibatasi atau dikekang oleh sesuatu yang saya anggap itu justru mengkerdilkan apa yang menjadi potensi yang ada di dalam diri saya. Iya, betul. Sejauh ini Ayu sudah berapa tahun nih menekuni dunia tari kontemporer? Sebenarnya kalau ada di dunia tari itu Ayu sejak SD ya, kelas Gitu ya? 3 SD. Tapi masih awal-awal tuh masih di tradisi klasik gitu. Kemudian Ayu ngelanjutin kuliah di ISI Jogja. Aku ambil S1, S2 penciptaan. Kemudian selesai S2 itu aku tahun 2016. Setelah itu aku coba buat grup gitu, Ayu Permata Dance Project. Kemudian tahun 2020, sebelumnya itu di Jogja aku buatnya. 2020 ini aku pulang ke Lampung dan sudah saatnya gitu menurutku. Aku harus balik gitu, membagikan beberapa yang aku dapat di Jawa atau di tempat lain ke teman-teman di Kota Bumi gitu. Mantap, itu dia gua setuju sama lo. Makanya itu alasan saya tertarik ke sini ya kan. Iya. Karena saya juga sering seperti itu sih kepikiran. Sayang banget ya kan, putra daerah harus menghabiskan waktu ataupun mengabdikan diri di tempat lain yang akhirnya justru dia pulang pun dia nggak sempat lagi ke Kota Bumi. Iya. Ya pilihan ya Bang itu. Iya, artinya sejauh ini kan untuk daerah mungkin belum siap nih dengan kemajuan zaman diantaranya dengan tarian kontemporer. Ya. Biasanya Ayu sendiri dapat job ataupun dapat panggung untuk Ya. menuangkan apa yang jadi karya Ayu itu di mana aja biasanya? Kalau Ayu sebenarnya memang lebih banyak di festival-festival Bang. Dan memang banyak festival-festival kontemporer itu di luar Kota Bumi pastinya ya. Kemudian di beberapa negara gitu. Tapi Ayu dengan beberapa komunitas di sini, komunitas di Lampung Utara, terus itu pemerintah juga sudah mulai Bang. Sudah mulai kayak buat pementasan-pementasan, festival-festival gitu, yang di dalamnya festivalnya ada tari kontemporer, ada tari kreasi, klasik gitu. Jadi biar membaur gitu. Jadi masyarakat di sini juga nggak kaget, ini tarian apa gitu. Iya, Tapi pelan-pelan dikasih tahu gitu, ada tari klasik, ada tarian tradisi, kemudian baru ditunjukin tari-tarian kontemporer gitu. Iya, saya tertarik dengan salah satu karya Ayu waktu kita ada bergabung di Indonesiana ya. Oh ya. Saya lihat memang luar biasa dan sangat elegan. Nah, artinya memang untuk di daerah mungkin ya kan beranggapan itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang sulit karena memang langka. Nah, tapi satu sisi kan justru sepertinya kawan-kawan juga butuh tempat sebenarnya, butuh pengen lah ditonton dengan sahabat, keluarga ataupun orang-orang di mana tempat kita dilahirkan ya kan. Artinya dengan ada Indonesiana itu saya lihat memang berharap mesti memang ada tempat atau wadah yang memang bisa menjadi rutinitas kita semua seniman yang ada di sana. Nah, sejauh ini Ayu sendiri sudah ke berapa negara nih selama menekuni kontemporer ini? Mungkin 9 negara ya. Jadi Gitu ya? terakhir kemarin ke Swiss. Jadi kebetulan alhamdulillah banget Ayu dapat kesempatan ke Kanada, Malaysia, Singapura, Jepang, terus mana lagi ya, Turki, Jerman, kemudian ya beberapa negara lah di Asia ataupun Eropa. Itu dalam artinya acara festival atau sekedar undangan atau bagaimana tuh? Yaitu Ayu dapat undangan untuk menampilkan karya-karya Ayu di festival-festival di negara-negara tersebut. Nah, tapi selama ini nggak hanya tentang pertunjukan gitu. Ada juga Ayu diundang karena residensi gitu, kita kayak melakukan pertukaran budaya gitu. Terus kayak forum-forum diskusi juga bisa. Terus banyak lagi Bang program-programnya, tidak hanya pertunjukan gitu, ada workshop aja gitu, ada koreolab juga kayak gitu. Dari beberapa negara itu, kira-kira negara mana nih yang dianggap Ayu mungkin paling memukau atau paling berkesan dalam Semua negara ya Bang, semua negara ya? itu
memukau dan berkesan Gitu bagi ya? Ayu ya. Nggak ada yang tidak berkesan karena semua festival itu biasanya dia punya tema sendiri, terus punya program sendiri gitu. Tapi mungkin waktu di salah satu negara di Jerman, Ayu ikut Spiel Art Theater Festival, itu salah satu festival luar biasa menurut Ayu. Yang pertama mungkin karena dari dulu pengen banget ke Jerman gitu, dari kecil gitu pengen banget ke Jerman. Terus yang kedua itu memang yang pertama kali aku diundang festivalnya langsung menghubungi Ayu gitu. Sebelumnya itu biasanya ada yang penghubungnya gitu, ada produser mana gitu. Nah yang ini benar-benar dari produser festival di Jerman langsung menghubungi Ayu sendiri. Jadi itu kayak benar-benar first time-nya Ayu dengan kesenian Ayu dengan grup Ayu itu langsung diundang secara langsung gitu, tanpa perantara gitu. Jadi waktu di Jerman tuh ada beberapa negara tuh yang ikut meramaikan festival itu. Cukup banyak Bang, waktu itu ada dari Jerman pasti banyak, dari Eropa yang pasti banyak ya. Nah saat itu yang dari Asia cuman Indonesia dan Jepang. Itu ya. Saat itu dan Luar yang biasa. Asia Tenggara Indonesia Gitu ya. kebetulan. Mantap. Nggak salah berarti saya sengaja main ke Terakhir sini. juga yang ke Swiss kemarin juga yang dari Asia itu Jepang dan Indonesia, dan kebetulan Indonesianya itu Ayu. Ayu ya, mantap jiwa. Nah, dalam proses ya, baik itu latihan ataupun untuk mencapai panggung, kita bisa sampai di posisi festival yang ditonton banyak orang kan. Iya. Banyak sekali nih kendala-kendala. Itu biasanya paling sering kendala apa aja yang dihadapi oleh Ayu itu? Yang pastinya kalau dalam proses yang Ayu ini laluin, yang paling sulit itu adalah membongkar ataupun membaca, melihat lebih dalam lagi konsep ya. Karena kalau kita mau keluar itu Bang, ataupun kita mau ikut festival, ataupun kita ingin menciptakan sesuatu, itu yang paling modal utamanya bagi Ayu itu adalah apa nih yang mau kita bawa gitu. Konsepnya gimana, isu apa yang mau kita omongin, bagaimana kita melihat konsep tersebut, bagaimana perspektif kita. Nah yang paling sulit itu biasanya di awalnya. Di awal seperti bagaimana membaca sebuah konsep, apa yang mau kita ambil dari konsep tersebut, bagaimana penyikapan kita sama konsep tersebut, biasanya di situ yang paling sulit menurut Gitu Ayu. ya? Ya. Jadi setiap festival, setiap tempat Ayu manggung, itu memang tarian ini diciptakan sendiri oleh Ayu atau memang sudah ada tarian-tarian yang memang adopsi dari karya orang biasanya? Untuk sementara ini biasanya kalau Ayu ikut festival semuanya dari Ayu semua. Jadi ini memang karya yang Ayu ciptain, memang karya yang Ayu riset sendiri, Ayu proses sendiri sama teman-teman gitu. Nah, artinya kembali tetap ke proses tadi ya. Artinya kan segala sesuatu kan butuh finansial nih, Ya. baik latihan ataupun saat kita berangkat menuju festival itu sendiri. Ya. Nah, sejauh ini finansial Ayu sumber dananya dari mana? Agak kepo dikit ya kan. Iya. Kira-kira dari mana nih yang menjadi sumber dana untuk kegiatan Ayu supaya bisa tetap eksis gitu? Jadi memang mungkin karena Ayu suka nabung ya Bang. Oh, suka nabung ya. Walaupun wajah glowing gitu ya. Itu jadi aku memang dapat dananya memang selain dari yayasan gitu. Bisa juga misalnya aku diundang sebuah yayasan seni ataupun hibah seni gitu, aku dapat, mereka biasanya kasih dana untuk produksi karya. Ataupun aku juga sering misalnya dapat dana nih Bang, berapa, dapat fee gitu ya, Iya. kalau kita bilangnya. Fee itu nggak semuanya aku untuk diriku semua gitu. Tapi memang aku bagi untuk grup, uang kas untuk berkarya sehari-hari kayak gini kan pasti Iya. makan, cemilan yang kayak gitu. Dan untuk proyek berikutnya. Artinya dana itu didapat dari jasa Ayu manggung sendiri lah ya. Jasa Ayu, Simpulnya ya. begitu mungkin ya. Apakah memang nggak ada bantuan dari pemerintah daerah atau dari kementerian gitu selama ini? Selama ini belum mungkin ya Bang. Belum ya? Oh Selama amin lah, ini moga aja belum ya. Oh, Iya. amin. Iya, Mungkin iya. juga karena aku tidak langsung terhubung ke kementerian ya ataupun ke pemerintah gitu. Karena kan biasanya festivalnya langsung menghubungi Ayu, manajemen Ayu, kemudian mereka mendanai kayak gitu. Kemudian Ayu juga berangkat biasanya langsung mereka yang mendanai semuanya. Dan aku sih berharap ya kayak pemerintah gitu
daerah ataupun provinsi, kota itu bisa membantu gitu proses Ayu dalam berkarya. Ayu sih berharapnya suatu saat nanti ada lah. Iya, amin. Ya semoga aja kedepannya bisa mendapat perhatian khusus lah ya. Iya, Dari pihak betul. manapun ya nggak. Kita Iya. nggak menutup diri, artinya memang hari ini generasi milenial, apalagi saya lihat lagi sangat muda banget. Ini usia pelajar apa? Emang udah selesai kuliah nih yang Ini lagi menurut ngetem. abang gimana kalau ngeliat mereka bergerak? Kayaknya sih lagi usia SMA ya mungkin ya. Berarti masih muda-muda gitu. Iya, artinya memang sangat berpotensi untuk Iya. kita kembangkan bakat minat mereka gitu ya. Ya. Ini ada yang masih SMP, Bang. Bahkan ya. Iya, ada yang SMA dan ada memang sudah kuliah. Gitu. Biasanya untuk waktu latihan sendiri Ayu ada jadwal rutin kita enggak sih? Ada. Aku juga jadwal latihan tuh aku bagi, Bang. Jadi buat diriku sendiri, buat aku share ke teman-teman, terus ke sanggar juga, karena aku juga masih tergabung dengan sanggar-sanggar budaya di Lampung Utara kan. Jadi aku untuk latihan aku sendiri, Bang, itu dari Senin sampai Jumat setiap jam 7:30 sampai jam 11 pagi. Itu latihan aku sendiri. Oh. Nah, kalau sama teman-teman ini sama mereka setiap hari Jumat sore itu sama mereka. Tapi kalau kita ada eksplorasi gerak, kita bisa kapan aja gitu. Bisa minggu pagi ataupun minggu sore gitu, di mana aja gitu. Terus ada juga latihan di sanggar, sanggar-sanggar budaya. Di situ kita latihannya tari kreasi, tari tradisi Lampung. Jadi untuk melatih keseimbangan dengan begini ya cara-cara latihan salah satunya. Iya, ini aku kasih tahu abang ya. Nanti abang coba Iya, deh. iya. Jadi ini salah satu metode gerak. Metode gerak ini kita dapetin dari Febri. Dia seniman dari Jogja. Kemudian dia datang ke Kota Bumi kemarin tahun kemarin. Terus kasih metode gerak ini. Jadi metode gerak ini menggunakan ranting gitu. Terus ditaruh di beberapa bagian. tubuh ya. Bisa satu tubuh tuh bisa 2 ranting, 3 ranting bebas. Kemudian dari metode ini kita belajar tentang keseimbangan, tentang perasaan yang lebih tenang. Nah, itu kita belajarnya dari sini. Coba sekarang abang coba deh. Oke. Abang coba. Coba taruh di tangan tangan Oke. kanan. Kanan ya, oke. Oh, Nah, langsung dapat challenge nih dari Ayu. Ini dicari keseimbangannya. Oke. Oh, begini ya. Ya. Jadi abang jaga keseimbangannya, kemudian abang coba bergerak bisa naik, bisa turun, tapi jangan sampai jatuh kalau bisa. Oh, ya benar ya. Kalau Iya. memang Jadi abang harus tenang nih kalau ngelakuin gerak ini. Oh, Wih, jadi udah. kontemporer yang ditekuni Ayu ini sebenarnya lebih cenderung dalam latihannya itu melatih ketenangan jiwa ya mungkin ya. Tenangan jiwa, kedirian gitu. Karena memang kayaknya kalau agak galau nggak bakal ketemu gerakannya Iya. kayaknya. Iya, abang udah bisa jadi penari ya. Iya benar. Nggak sih sebenarnya bukan karena apa. Saya juga kebetulan waktu itu kan sering latih pencak ya. Cuman kalau Iya. kami ini kan nggak pakai jurus. Iya. Memang gaya refleks yang dipakai. Karena sebenarnya kodrat kita manusia ini, setiap manusia ketika lahir itu kan Allah tuh sebenarnya sudah memberi kita cara untuk memproteksi diri. Iya, gitu. iya betul. Gerakan-gerakan refleks itu kalau kita kembangkan dengan seperti cara Ayu tadi, Iya. penuh penghayatan, itu sebenarnya akan menjadi perisai bagi diri kita sendiri. Iya, betul. Satu contoh kan kita lagi ngobrol gini, tanpa kita tahu, tanpa kita sadar ada nyamuk kan, itu biasanya tangan langsung ya, pasti akan refleks ya. refleks. Nah, itu contoh yang memang kadang nggak disadari semua manusia. Iya. Nah, ketika ditekuni, ternyata itu bisa dijadikan cara untuk kita menghindar dari serangan musuh. Jadi kalau cara saya waktu itu kayak gini yuk. Nah ini mau ngeliat kan ketangkasan kawan-kawan gitu ya. Iya. Ini saya jatuhkan. Jadi mana yang memang dia bisa begini, Oh. berarti dia lebih akurat, lebih konsen gitu kan. Oh, iya, Sering, iya, jadi umpama Ayu tangan 2 ya. Kan sering gini nih. Nah dia gitu. Nah artinya cara saya melihat mana yang lebih Oke. akurat kan dia di tengah gitu kan. Iya, Ada yang iya. dia lolos, ada yang memang bahkan hanya artinya Di untuk ujungnya melatih aja. untuk melatih kewaspadaan, lebih Iya. waspada tuh cara saya seperti itu. Artinya memang hampir sama lah ya dengan cara yang dipakai Ayu, metode bahwa memang gerak tubuh Berarti ini keseimbangan, iya, ketenangan. keseimbangan. Karena kalau kita nggak tenang nih, Nggak Bang, tenang.
dia bakalan nggak seimbang tuh. Jadi kita harus tenang Bener banget. gitu. Ketika latihan pun kalau memang nggak konsen, apalagi bukan keinginan dia, Iya. itu sia-sia sih. Apa yang kita ajarin hari besok nih latihan ulang lagi, dia lupa sama sekali. Karena Iya. memang bukan hati dia gitu kan. Nah, Dan yang aku suka itu ya Bang, dari beberapa metode kayak gini nih, dia lebih banyak ngobrol sama diri sendiri gitu. Jadi lebih bermain dengan ruang di dalam diri kita sendiri gitu. Dan rata-rata sih memang yang saya suka dari penari-penari ya seperti Ayu lah ya, kontemporer kawan-kawan. Memang cenderung inner beauty karena memang itu tadi jiwa yang kita Iya. ada bicara, dan ketika jiwa kita tenang, jiwa kita bisa menguasai situasi, itu akan sendirinya sih. Ya, Akan sendirinya terpancar keluar energi gitu ya. positifnya gitu ya. Nah, sejauh ini Ayu, artinya kan tadi negara sudah, ya enggak, kendala-kendala sudah, masalah finansial sudah. Ayu tetap sebagai wanita ya, kan Iya. kodrat tetap calon ibu rumah tangga. Iya, iya. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, latihan, apalagi sampai persiapan harus festival, masih ada waktu enggak tuh untuk untuk mempersiapkan diri calon ibu rumah tangga minimal dengan cowok, ada komunikasi yang memang tetap terjaga atau gimana kira-kira? Jadi bagi aku tari itu hidupku. Jadi tidak hanya soal pekerjaan. Iya, iya. Jadi ketika seseorang mau masuk ke hidupku harus terima nih semuanya. Baik diriku ataupun keluarga ataupun apa yang aku lakuin. Tapi bukan berarti kan kita nggak bisa bernegosiasi gitu kan sama siapapun. Kalau ada level berikutnya masuk ke dalam area baru, itu kan pasti ada adaptasi kan Bang. Ya pasti ketika nanti, aku nggak tahu sih nanti menikahnya sama siapa atau nanti berumah tangga sama siapa, tapi yang aku harapin dia bisa beradaptasi sama aku, keluargaku, terus dengan tariku gitu. Karena kalau misalnya aku tidak melanjutkan ini atau aku off dulu gitu, aduh aku nggak kepikiran sampai sana sih, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Jadi aku tahu aku akan ada negosiasi adaptasi sama schedule-scheduleku karena ada sesuatu yang baru kan di dalam hidupku. Tapi aku berharap semuanya bisa dibicarakan gitu. Iya, karena memang ini sudah benar-benar menjadi separuh napas mungkin Iya, ya, separuh betul, napas Bang. Ayu ya. Artinya Iya. sehari-hari Ayu memang sudah dihabiskan untuk ini, dan bahkan kuliah sampai S2 Iya. menekuni dunia Tari. ini ya. Iya benar banget, artinya memang butuh anu. Nah, artinya gini, Ayu kan jarang-jarang nih bisa netep lama di kota bumi. Sekarang saya ada challenge untuk Ayu. Kira-kira sanggup nggak tuh terima challenge dari Abang? Apa dulu nih? Kita lakukan tarian ini di tempat publik. Kan kalau tariannya di sanggar terus gini kan sudah biasa nih, tempat tertutup private gini. Sekali-sekali Ayu buat latihan begini di tempat publik, Di berani nggak? publik ya. Oh, siapa takut? Ya. Siapa Janji ya. takut ya. Jadi teman-teman, saya akan ada challenge untuk si Ayu. Dia akan kita tantang untuk melakukan tarian di tempat publik. Kepoin terus channel Agus Jayatara. Saya bersama tim yang bertugas pamit undur diri. See you guys. Terima kasih Bang. Oke, ya.